Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudah. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan dan rahmat, taufik dan hidayah kita bisa berjumpa walau hanya lewat video ini. Salawat dan salam selalu tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, tabi'in, tabi'in, juga seluruh umat beliau yang istiqomah dalam kebaikan. Dalam kesempatan ini belum menyampaikan rasa hormat ulun kepada Ustadz Abdul Muhsi selaku kepala sekolah, Ustazah Jamila, Ustazah manajemen yang lainnya, juga khususnya kawan-kawan sekalian semuanya, Ustadz dan Ustazah yang dirahmati Allah. Hari ini hari ketiga kita melaksanakan puasa Ramadan. Ustaz-ustaz sekalian yang berbahagia, ada sebuah kerinduan bagi ulun pribadi. Sudah 4 kali Jumat ini tidak melaksanakan sholat Jumat berjamaah, tapi hanya diganti dalam bentuk sholat zuhur di rumah masing-masing. Ada sebuah kerinduan, kemudian tidak berjumpa dengan ustadz sekalian, wabil khusus di ruang guru yang sering bercanda, kemudian tertawa, berkumpul bersama di ruang makan dan di masjid. Inilah perasaan rindu. Saya merindukan saudara sekalian, rindu berkumpul dengan orang-orang soleha. Ustazah sekalian yang berbahagia, sebelumnya ulun minta maaf jadi coba rekaman di rumah, diambil anak-anak ulun, kemudian dikomentari, pindah keluar di halaman samping rumah, tapi juga kurang nyaman, jadi perhatian orang lewat. Ada acil-acil yang ke Batang, ditanya lagi apa kemudian ada anak-anak dikomentari, om mau apa om. Jadi akhirnya diputuskan pindah ke dalam ruangan ini saja yang tidak terdengar suara terlalu bising, kemudian bisa suara lebih nyaring. Jadi mohon maaf, kemarin rekaman yang kemarin saya pernah dikirim ternyata isinya kurang bagus karena saat detik-detik terakhir mau penyelesaiannya lewat anak-anak ulun juga yang lainnya yang tidak enak untuk dilihat. Akhirnya diganti. Mohon maaf sekali lagi. Kita lanjutkan. Saya hanya sekedar di sini bercerita saja sejarah yang tidak jauh berbeda dengan keadaan kita sekarang ini, di mana semua kita menjaga jarak, tidak berkumpul dalam kerumunan yang banyak, kemudian di rumah aja, istilahnya lebih untuk menjaga agar tidak menjaga penyebaran wabah COVID-19 atau Corona. Saudara sekalian, kejadian ini
ada sebuah dengan judulnya sebuah kerinduan ingin bertemu berkumpul. Ada sebuah cerita kisah 3 orang sahabat Rasulullah yang tidak ikut dalam perang Tabuk. 3 sahabat itu yaitu yang pertama Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murrah bin Ar-Rabi. 3 sahabat ini bermula ketika jihad, ada undangan jihad dari Rasulullah. Sahabat ini menunda-nunda kepergian. Kemudian tanpa terasa mereka tertinggal dari rombongan yang berangkat menuju Tabuk. Setelah itu, ringkat cerita, sahabat tadi mendengar berita bahwa Rasulullah dan pasukan kaum muslimin semuanya telah pulang dan tiba di perbatasan Madinah. Semua sahabat-sahabat, kaum wanita-wanita, anak-anak menyambut kedatangan mereka, mengucapkan selamat datang pejuang-pejuang muslim. Sebagaimana biasanya, Rasul tidak langsung ke rumah, kemudian memberitahukan sahabat-sahabat yang lainnya agar kebiasaan Rasul itu dari pulang safar bepergian masuk ke Masjid Nabawi. Mereka kemudian berhenti di sana sambil merapikan pakaian, membersihkan, wudhu dan sholat 2 rakaat. Juga menjadi kebiasaan Rasulullah ketika selesai sholat, Rasul duduk dan menerima tamu, khususnya mereka yang tidak bisa ikut dalam peperangan. Singkat cerita, peperangan itu, dalam cerita itu diceritakan semua orang-orang Madinah bercerita. Orang-orang munafik yang lainnya yang terkena dengan istilah orang-orang munafik, mereka menyampaikan bahwa dengan berbagai alasan yang intinya mereka berdusta kepada Rasul, dan Rasul pun menerimanya. Kata Rasul, aku menyerahkan urusan hati kalian hanya kepada Allah. Tibalah giliran 3 orang sahabat ini. Yang terakhir Ka'ab bin Malik. Ujar Ka'ab bin Malik, jika sekiranya aku berbicara dengan orang selain Rasulullah, pastilah aku akan terhindar dari kemarahannya. Karena Ka'ab bin Malik ini seorang sahabat yang pandai berbicara, seorang orator yang pandai berkomunikasi. Pastilah aku akan lolos dan terhindar dari kemarahan orang yang berdebat denganku. Tetapi aku tidak sanggup kalau berbicara dengan Rasulullah ini berdusta, karena murkanya Allah menjadi murkanya Rasulullah, atau sebalik murkanya Rasulullah akan menjadi murkanya Allah. Aku tidak sanggup. Akhirnya aku berkata jujur, sebagaimana sahabatku yang berdua tadi. Kata Rasulullah, mendengar ceritanya, wahai Ka'ab bin Malik, apa alasan engkau tidak ikut berjuang di perang Tabuk? Ujar Ka'ab bin Malik, ya Rasulullah, aku tidak punya alasan apa-apa. Aku tidak punya alasan yang jelas. Afwan, kayak itu. Afwan ya, bila kada kau datang ke Liko kayak itu nah. Afwan, hari ini anak garing. Afwan ya, isok kena mamanya kurang enak badan ya, isok orangnya nang ada enak badan. Akhirnya berikutnya Afwan ya, sebulan hanya turun sekali. Afwan kayak itu nah. Kada jelas Afwannya. Kalau Ka'ab bin Malik kada jelas. Hingga aku jadi Rasulullah disuruh berdiri, kemudian aku disuruh jangan berinteraksi dengan kaum muslimin yang lainnya. Aku dilarang berbicara.
Kemudian kaum muslimin yang lainnya beritahu jangan berbicara, bersosialisasi dengan Ka'ab bin Malik, jangan ada interaksi. Kata Ka'ab bin Malik, aku merasakan kesedihan yang luar biasa. Hari pertama biasa aja, hari kedua mulai terasa, ketiga, hari keempat, sampai hari ke-40 aku merasakan kesedihan yang luar biasa. Kalau sahabat Hilal bin Umayyah dan Murrah bin Ar-Rabi itu di rumah, mereka merasakan kesedihan yang luar biasa. Mereka juga jaga jarak dengan orang-orang lain, kayak kita sekarang ini jaga jarak, diam di rumah. Kemudian mereka merasakan kesedihan. Sementara Ka'ab bin Malik ini seorang yang masih berjiwa muda, dia lebih muda dari yang lainnya. Kemudian dia berjalan ke pasar, tetapi tidak ada yang memberikan respon dengan baik. Dia ke masjid, memberi salam, tidak ada yang menjawab salamnya. Inilah kesedihan yang luar biasa aku rasakan. Pada saat itu datanglah dari utusan Raja Ghassan. Raja Ghassan itu yang agamanya Nasrani, memberikan surat, aku dengar wahai Ka'ab, engkau dikucilkan oleh saudaramu Muhammad. Kami akan menerimamu kemari, datanglah ke kerajaanku. Kamu akan aku angkat menjadi orang yang berkedudukan dan punya penghasilan yang baik. Kata Ka'ab bin Malik, ya Allah, aku dapat ujian lagi. Pada saat aku seperti ini, aku diuji lagi kemudian dengan harta, kedudukan. Ini ujian bagi Ka'ab bin Malik. Kemudian Ka'ab bin Malik menolaknya. Kemudian setelah 40 hari tiba, seorang utusan Rasulullah datang ke rumah Ka'ab mengatakan, wahai Ka'ab bin Malik, aku diutus oleh Rasulullah sebagaimana dua orang sahabatmu. Engkau disuruh memisahkan kamu dengan istrimu. Terkejut Ka'ab bin Malik, wahai sahabat, apakah harus menceraikan istriku? Kata Ka'ab. Kemudian tidak, dipisahkan. Kemudian Ka'ab bin Malik berkata pada istrinya, wahai istriku, pulanglah ke rumah orang tuamu. Kemudian sampai kembali kemari sampai aku diterima taubat oleh Allah dan dimaafkan oleh Rasulullah. Hari-hari berikutnya ini luar biasa. Hari ke-40 dipisahkan. Kalau kita sekarang ini tidak perlu berpisah dengan keluarga, hanya berpisah dengan kerumunan orang banyak. Ini sahabat dahulu. Kalau ustadznya dipisahkan dengan istrinya oleh Pak Wali Kota atau Pak Gubernur, wah, bahaya. Ya, kalau ustadznya dipisahkan dengan suaminya juga bahaya. Mohon maaf. Kemudian pada hari ke-50 Ka'ab bin Malik itu mendengar suara teriakan yang keras dari atas bukit. Wahai Ka'ab, selamat, selamat wahai Ka'ab. Ka'ab mendengar ini pasti teriakan yang memberi isyarat bahwa taubatku diterima. Sahabat pun berbondong-bondong memberikan salam selamat kepada Ka'ab bin Malik. Ada sebuah riwayat Ka'ab bin Malik itu ada sebuah suara datang dengan orangnya, maksudnya memberikan ucapan selamat, wahai Ka'ab, selamat, engkau telah dimaafkan, taubatmu diterima, aku dengar dari Rasulullah. Ka'ab bin Malik langsung bersujud, karena kalau mendengar berita gembira itu bersujud. Sebagaimana hadis Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana iza atahu amra yasarruhu harralillahi sajidah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila datang kepada beliau perkara yang menggembirakan, maka beliau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud. Berita gembira bersujud, sujud syukur kalau kita sekarang. Karena gembiranya Ka'ab bin Malik dengan berita sahabat yang memberitahunya tadi, dia lepas riwayat jubah pakaiannya, pakaian atas maksudnya pelapisnya. Gembiranya diberikannya bajunya. Ini baju saya berikan hadiah tanda gembira saya, sedekah. Baru saya sadar, kata Ka'ab, saya tidak punya baju lagi untuk menghadap Rasulullah karena gembiranya. Hanya dia pulang ke rumah, pinjam baju sama tetangga untuk menghadapnya Rasulullah. Kemudian ketika dia menghadap Rasulullah, sudah menunggunya di masjid.
Ka'ab bin Malik melihat wajah Rasulullah itu berseri-seri, bercahaya. Bergembiralah, absir bi khairi yaumin marra 'alaika muddu waladatuka ummuka, wahai Ka'ab. Bergembiralah dengan sebaik-baik hal yang telah engkau lewati sejak engkau dilahirkan ibumu. Maksudnya kejadian physical distancing tadi. Inilah cerita tentang Ka'ab untuk rasa kerinduannya Ka'ab ketika berpisah dengan saudara-saudaranya. Itibarnya bagi kita, cerita Ka'ab ini, saya juga merasakan bagaimana kerinduan ketika tidak bertemu dengan saudara-saudara kita, tidak bisa pulang kampung, tidak bisa berjamaah di masjid, tapi di musola masih berjamaah bang, tarawihnya, cuma sembunyi-sembunyi, cepat-cepat gerakannya, karena ibu-ibu dan orang-orang yang tua itu susah sholatnya, sehingga di musola kami untuk ibu-ibu dan orang tua tadi tetap melaksanakan sholat, minta sholat berjamaah, cuma cepat gerakannya dan selawatnya pendek-pendek. Kemudian ini iktibarnya bagi kita menceritakan sebuah kebaikan, taubat yang diterima dengan berbagai kerinduan itu tidak mengapa, menjadi iktibar bagi kita bersabar saat menghadapi ujian, bersabar saat menghadapi konsekuensi taubat. Sementara kita menghadapi konsekuensi kita, bersabar untuk tidak melakukan kegiatan aktivitas di luar rumah, berkumpul-kumpul dengan orang banyak. Saya sekalian yang berbahagia, yang dirahmati Allah, kiranya ini saja curhatan dari saya. Mudah ada sebuah kata-kata Pak Presiden kita, Pak Jokowi. Kata beliau, kita ini optimis akhir Desember baru berakhir, insya Allah berakhir wabah COVID-19 ini, yang tadinya wallahu alam perkiraan mereka lebih panjang, mungkin 1 semester ke depan lagi masih ada larangan berkumpul. Wallahu alam. Mudah-mudahan wabah yang menimpa ini menjadi instruksi bagi kita agar selalu menjaga kebersihan, mengutamakan persaudaraan, betapa pentingnya berkumpul bersama saudara-saudara kita, betapa berharganya sholat berjamaah bagi kita, betapa besarnya rindunya kita ingin pulang kampung bersama keluarga. Namun keadaan seperti ini kita harus menahan diri sama-sama. Mudah-mudahan hikmahnya bagi ke depan bagi kita bisa merasakan nikmatnya berkumpul, nikmatnya berjamaah, nikmatnya kembali bertemu sesama saudara kita di ukhuwah. Sekali lagi mohon maaf, ini hanya sekedar cerita curhatan saja, karena semua yang di sini semua ustadz ustazah sudah orang-orang yang banyak memiliki pengetahuan tentang sejarah. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan. Ini saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan patin pantun, nyaman-nyaman makan ikan patin, nyaman lagi makan ikan kakap. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.